إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda dan ayah semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan episode kedua dari Diary TK Miftahul Jannah. Nah, kalau sebelumnya kita mungkin ada yang belum tahu narasumber kita yang tetap tentunya ya, karena kemarin ada yang bertanya, Pak Ivon, sebenarnya bisa tidak sih gitu kan untuk dilakukan konseling terhadap narasumber di TRT tersebut seperti itu. Boleh, bisa? Oke, silahkan. Apa nih perkenalan? Nama ya? Iya, nama mungkin ya kegiatannya Ya, apa aja ya. selamat sore ayah bunda sekalian. Perkenalkan saya Ivon Sagita. Saat ini aktivitasnya menjadi salah satu dosen ya di sebuah kampus swasta. Kemudian menjadi konselor freelance juga di TK Miftahul Jannah dan SD Umar bin Khattab ya di Yayasan Miftahul Jannah. Dan menjadi tolibu juga ya, saat ini saya sedang menempuh kuliah master untuk jurusan Islamic Studies. Jadi sebagai pengajar dan juga sebagai student meeting, teacher dan student di waktu yang bersamaan, dan juga sebagai konselor. Itu sih secara general ya aktivitas saya. Masya Allah, barakallahu fiik, semoga ilmunya bermanfaat ya. Baik, kalau sebelumnya di episode pertama kita kan membahas tentang pendidikan anak usia dini dan juga keluarga dalam perspektif Islam ya. Nah, kalau dari episode pertama sendiri kita kan temanya menyiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Nah, kemarin itu ada 2 poin yang sudah dipaparkan sama Ibu Ivon Sagita. Ya, yang pertama itu selesai dengan masa lalu, yang kedua adalah menuntut ilmu. Mungkin kita akan ke poin yang ketiganya mungkin ya. Iya, jadi sebenarnya persiapan itu kan kompleks ya. Kemarin kita salah satu yang dibahas adalah persiapan aspek psikologis, karena bagaimanapun juga saat seseorang memutuskan untuk menikah, maka bisa dipastikan akan ada hal yang diwariskan nih dalam dirinya, entah itu genetika biologis ataupun psikologis. Biologis itu kayak warna kulit gitu ya, ketebalan rambut, tinggi badan gitu ya, hidung mancung atau enggak, itu kan faktor biologis ya. Dan biasanya salah satu hal yang menjadi pertimbangan itu adalah secara fisik. Jadi saat ada orang, aku pengen deh nanti anak aku tinggi gitu ya, maka mencari pasangan yang tinggi gitu untuk memperbaiki keturunan gitu istilahnya. Nah, jadi yang diturunkan secara genetika itu bukan hanya faktor fisik, tapi juga psikologis kepribadian. Dari tadi misalnya, contohnya kalau fisik itu kan kita ngelihat ya, dari aspek yang nampak gitu. Kalau psikologis gitu ya, kalau psikologis itu lebih ke karakteristik. Apakah termasuk misal karakteristik yang dia muda gloomy gitu ya, kayak misalnya muda bersedih, itu kan dipengaruhi juga pada saat kehamilan gitu ya, seperti itu. Atau misalnya karakter keras wataknya gitu ya, kan ada yang kayak gitu. Atau misalnya kucrit gitu, tahu kucrit kan pelit gitu. Kenapa ada anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang tidak suka untuk berbagi gitu, pada bisa mungkin mereka terbatas berbaginya karena pola pendidikan yang itu adalah diwariskan gitu ya. Nah, itu salah satu karakter juga yang insya Allah bisa dirubah gitu dengan pendidikan. Jadi kayak kita itu kan kayak mengenal yang namanya introvert sama extrovert gitu kan. Kalau ada anak kita yang introvert, lihat aja bapak ibunya ada nggak yang introvert, pasti ada gitu. Dari kedua orang tuanya itu betul ya. sekali gitu. Atau misalnya anak yang dia misalnya temperamen, mudah marah gitu ya, semu pendek, lihat nih ayah ibunya ada nggak gitu. Jadi saat melihat karakter itu ada sesuatu yang tidak cocok dengan anak, alangkah lebih baiknya mengevaluasi nih, ini turun dari jalur mana nih, jalur ibu atau ayah. Berarti maaf saya potong ya, Mbak Eva.
Berarti dari apa karakter yang keluar dari anak itu sebenarnya itu bisa menurun dari orang tuanya. Betul Entah sekali. itu ibu atau ayahnya. Betul sekali. Jadi bukan hanya fisik tapi juga psikologis. Oh, Makanya- psikologis juga. Iya, Pak. Psikologis itu kan satunya karakter kan. Bahas Iya, karakter itu betul. kan bagian dari psikologis kan, seperti itu. Kan ada anak-anak yang misalnya pemberani gitu ya. Ada anak-anak misalnya cengeng. Boleh jadi anak cengeng itu dulunya pas lagi masa hamilnya nih, ibunya sedih terus. Oh, berarti itu berpengaruh ya dengan kehamilan ya. berpengaruh. Jadi kondisi psikologis seorang ibu, kebahagiaannya dan sebagainya, kondisi rumah ya gitu ya. Nah itu mempengaruhi juga kepada janin. Apalagi misalnya janin itu kan sudah mulai mendengar ya. Jadi alat pertama sense of di human body yang pertama kali tercipta adalah pendengaran, baru penglihatan. Nah dari mendengar dulu nih. Kalau seandainya selama maaf misalnya selama hamil orang tuanya bertengkar terus tuh itu kan pengaruh ke janinnya karena kan ada kata-kata mungkin yang seharusnya tidak dikeluarkan tapi dikeluarkan Iya, gitu. Makanya sense auditory itu memang sangat amat sangat mempengaruhi. Makanya kalau misalnya bagus dibacakan ayat Al-Quran, diajak ngobrol, itu adalah stimulasi pertama. Nah ini kita sudah masuk ke fase apa sih namanya saat hamil ya. Dan kita flashback kembali kayak kemarin saat kita punya sebuah kaidah bahwa pendidikan anak tuh mulainya kapan sih gitu. Justru saat memilih pasangan hidup. Dan lebih jauh dari itu adalah saat mempersiapkan diri kita. Karena saat kita mengarungi rumah tangga itu kan ibadah yang panjang ya. Benar nggak sih? Kalau sholat itu kan kayak kita sholat berapa menit udah selesai. Udah selesai. Ada waktunya selesai kan? Kayak misalnya umroh, haji gitu. Ada timingnya. Puasa juga kan dari azan subuh sampai maghrib udah selesai kan? Tapi kan yang namanya pernikahan itu ibadah terus nih. Ibadah 24 terlama jam. ya. Betul. 24 jam no stop. Mungkin 30 hari sebulan, setahunnya 300 sekian hari gitu. Itu kan panjang gitu. Nah itu kan dalam rangka ibadah, maka alangkah lebih baiknya saat kita menuju ke pernikahan gitu ya, itu mindset kita juga ibadah. Oh ini ibadah terlama nih yang akan Iya, kita dan alami. tentunya nggak mudah kan ya. Betul. Jadi makanya kemarin itu salah satu hal yang harus diselesaikan adalah tidak membawa PR dalam rumah tangga. Udah selesai nih kita Iya. dengan dirinya. Kenapa? Karena nggak ada PR aja pasti nanti ada riak-riak dalam rumah tangga. Apalagi ada PR, itu kan nanti Jadi double. double ya. Double sekali. Apalagi perlu dipahami bahwa jangan pernah punya mindset bahwa saat kita menikah tuh untuk merubah pasangan hidup. Itu kan sulit. Itu keliru ya. Itu salah. keliru. Bukan. Kita tuh menikah tuh bukan untuk merubah pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita menjadi yang kita harapkan, bukan. Kalau kita itu tujuannya kan sulit. Yang ada adalah saling memperbaiki diri. Mana yang lebih baik, cari kejar itu gitu. Kenapa? Karena misalnya kita hidup, saya seorang pria dan seorang wanita nih, bilanglah misalnya prianya udah 30 tahun, yang wanitanya 25 tahun. Bayangin loh, 30 tahun dengan latar belakang yang berbeda, keluarga beda, pola asuh berbeda, kondisi rumah yang berbeda, bertemu nih yang 25 tahun juga. Terus baru nikah udah saling menuntut, mungkin nggak? Pasti clash. Karena kan kita nggak mungkin selama 30 tahun terus kita punya target mau merubah nih suami kita gitu. Culture-nya ya, kalau untuk agama udah ya maksudnya kayak sholat dan sebagainya oke gitu. Tapi dari pola asuh, cara bicara gitu kan, misalnya ini yang hard spoken sama soft spoken nih gitu ketemu, itu kan bisa ribut juga gitu. Tapi saat kita tahu bahwa toleransi, sama-sama memperbaiki, dan yang menjadi kaidah adalah Islam ya. Jadi saat ada interaksi clash antara suami dan istri, yang jadi kaidah itu dari Islam. Gimana Islam memandangnya? Dan selesaikan segera, jangan pernah menginapkan masalah satu. Terus sama-sama perbaiki, jangan ada ego nih. Oh pokoknya aku yang benar, aku nggak minta maaf gitu ya. Kamu yang salah, kamu minta maaf. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kaidahnya kayak gitu nanti akan ribut. Makanya salah satu hal yang amat sangat dibutuhkan saat menikah itu adalah menurunkan ego, menurunkan standarisasi, menurunkan ekspektasi gitu. Kalau nggak turun, wah ribut terus tuh. Karena ya aku pengennya kamu kayak gini, nggak bisa. Iya nggak? Kayak misalnya gini, kayak contoh yang ini ya, yang kalau agama mah udah kita kesampingkan dulu ya, itu mah udah harga mati ya, kayak sholat dan sebagainya. Tapi contoh gini misalnya,
Ada misalnya seorang suami gitu ya, seorang istri misalnya terbiasa dia rapi gitu ya, sedangkan rapi nih selama 25 tahun suaminya apa ya, seenaknya sendiri gitu Ya, ya. karena mungkin tadi ya Mbak ya, karena dari dulunya tidak terdidik rapi mungkin ya Betul. dengan Betul gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau misalnya istri selalu nuntut suaminya untuk rapi, di-stres ya. stres dong. Iya, Karena kan itu. kebiasaan dari istrinya juga kan Betul. emang suka yang rapi. Betul, makanya ditoleransi kalau untuk hal yang kayak gitu, dan harus ada yang namanya perbaikan diri. Jadi selama kalau ada dua pasangan, kemudian mereka berkomitmen nih untuk saling memperbaiki diri. Jadi yang salah minta maaf, yang benar juga saling bertumbuh ya. Iya. Itu akan terjadi tuh keharmonisan. Tapi kalau misalnya udah yang satunya udah menutup diri nih, ya udah deh gitu, kita udah nikah udah lama, udah ngapain juga memperbaiki diri, udah nanti akan capek di satu sisi, nggak bisa. Dua-duanya harus perbaiki diri, entah apapun temanya, entah masalah keuangan, pendidikan anak dan sebagainya, itu amat sangat penting. Dan Itu itu komitmen. akan jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah itu kan. Betul, kalau misalnya sama-sama mementingkan ego, sama-sama yang jadi kaidah bukan agama. Ya sebel itu, karena apalagi misalnya perempuan ya, misalnya ada sebuah masalah, misalnya suaminya lupa gitu ya membawakan sesuatu, sebenarnya kan fokus masalahnya dilupa aja nih, tapi namanya perempuan itu kan suka menyimpan Iya. barang-barang di masa Suka lalu banget perempuan yang gitu. lain gitu disebutin gitu, padahal nggak ada kaitannya dengan masalah yang sekarang dihadapi. Jadi yang terjadi apa, ribut, padahal fokus aja sesimpel kayak, oh iya dia lupa bawain makan misalnya, minta maaf udah selesai, nanti udah jadi lagi gitu. Tapi gara-gara nggak mau makan keluar semua nih memori yang dulu. Kan perempuan itu ibarat apa ya, apa sih, tempat menyimpan benda-benda masa lalu tuh namanya, saya nggak kepikiran ya, museum. Jadi museum nih kayak dulu, makanya kan ada kayak apa sih namanya, celotehan yang wah gitu ya lagi marah gitu, di screenshot, disimpan. Nah, itu kan menyimpan benda-benda masa lalu, nanti kalau ada dikeluarin lagi. hobinya istri begitu ya. Betul, dan itu hobi yang kurang tepat karena pada akhirnya akan menyakiti diri sendiri. Oke, baik. Mungkin ke poin pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Selain kesiapan dari ilmu itu sendiri dan juga kita dari seorang perempuan itu, kita melihat masa lalu kita kan, apakah kita ada luka batin atau tidak gitu kan. Nah, semisalnya nih, sebenarnya banyak banget saya menemukan wanita yang perempuan yang dia itu memiliki luka batin, terutama kurang jauh dari peran ayah yang sesungguhnya gitu, dan dia memutuskan untuk menikah muda gitu ya. Sebenarnya itu solusi yang tepat tidak sih untuk psikologi dia sendiri? Oke, jadi mungkin kayak dijadikan pelarian atau gimana maksudnya? Iya betul, jadi pelarian karena dia kan Nggak ada sosok ayah. nggak ada sosok ayah dan dia mencari yang dicintainya gitu kan. Oke, ya sebenarnya kalau dari psikologi sendiri ya, salah satu hal yang membuat seseorang kuat itu dari pernikahan. Jadi iya, orang-orang yang menikah dan harmonis itu cenderung mempunyai usia lebih panjang dibandingkan orang-orang yang tidak menikah. Itu adalah fakta. Kenapa? Karena orang yang sendirian itu kan cenderung lebih mengisolasi diri ya. Tapi saat dia punya pasangan hidup, dia tadi bisa ada teman untuk sharing, teman untuk berbagi gitu dan sebagainya. Cuma persoalannya gini, saat dia ada seseorang itu misalnya punya itikat untuk menikah karena mencari sosok ayah gitu ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau udah nikah dapat nggak? Ada jaminan nggak? Jaminannya dua, 50-50 kan, antara dapat atau tidak. Antara dapat atau tidak. Dan ya memang kebanyakan sih dari yang sudah ya. Yang gerak itu banyak juga kan perceraian di usia muda. Ini ya itu salah satu faktornya adalah kurang tepat ketika memilih pasangan. Betul. Sebenarnya kayak kita balik lagi ya, bahwa nikah itu adalah ibadah gitu ya, dan nikah tuh bukan untuk mencari kayak sosok yang benar-benar kita jadi depend on gitu, jadi kayak bergantung banget gitu, karena ketergantungan yang terlalu besar kepada
pada pasangan juga itu nggak baik, karena kan yang namanya makhluk ya pasangan juga makhluk dong judulnya. Sama kan, cinta yang terlalu berlebihan itu kan nggak baik, karena pada akhirnya kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa cintailah orang sesamamu, cintailah, pada akhirnya kan ditinggalkan juga ya nggak, karena ada kematian gitu. Makanya kalau saya dari hemat saya pribadi ya, ini jangan jadikan itu sebagai target, karena saat target itu nggak nyampe jadinya tadi kan nikah nih nyari untuk ngisi tangki gitu ya, tapi qadarullah nggak dapet, jadi gimana dong? bisa jadi sakit untuk kedua kalinya dong ya. Betul. Dan tadi jadi solusinya cerai gitu, padahal kan nikah ya kita niat menikah itu untuk langgeng ya semua hidup kita, bukan untuk bercerai. Makanya langkah lebih baiknya sekali lagi mindsetnya adalah menikah itu untuk ibadah. Kenapa? Karena kita saat fondasinya karena Allah Ta'ala, kan ibadah kan dipersembahkan kepada Allah kan. Maka saat ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi gitu ya, atau misalnya ada hal yang kurang membuat kecewa gitu ya, kesal dan sebagainya, itu kita ingat lagi tujuannya apa gitu. Menikah tuh, oh ya aku mau mau beribadah, makanya misalnya akan mudah tuh kalau ibadah, kenapa? Jadi mudah memaafkan, ya kan? Iya. Kan tujuan ibadah nih bukan untuk mempertahankan ego bahwa aku yang benar kamu yang salah, tapi kita ibadah, oh ya maafkan kan bagian dari ibadah juga, maka selesai lebih lapang hatinya. Kalau saya kembali lagi itu sih, selesaikan dulu gitu. Apakah saat seseorang, makanya ini ada sebuah kaidah juga ya, kita tuh jangan terlalu menormalisasi diri untuk menjadi takdir, untuk menjadi korban dari takdir. Namanya kan playing victim ya. Saat misalnya seseorang nggak punya tangki dari ayah, apakah itu berarti dia lemah dan menyalahkan takdir? Iya, dan ya udah sih terima aku gitu. Jadi kayak seorang menormalisasi bahwa dia tuh pantas gitu dalam tanda kutip untuk banyak dikasihani dan sebagainya, iya nggak? Banyak kan yang seperti itu gitu ya. Jadi seolah menjadikan diri sebagai takdir gitu ya, korban dari takdir, padahal kan dia punya pilihan, sudah dewasa, punya akal untuk memilah mana yang benar dan salah gitu. Karena kenapa? Saat seseorang selalu mendefinisikan dirinya sebagai korban dari takdir atau playing victim, yang ada dia nggak akan bertumbuh, yang ada dia akan menyalahkan orang lain, yang ada dia mengemis kasih dalam tanda kutip ya, validasi dari orang lain gitu ya. Makanya tuh muncul kan kayak misalnya ada narsisme gitu ya, dan sebagainya. Itu kan akarnya dari sini, karena merasa bahwa dia itu punya hak yang belum terpenuhi oleh orang lain, jadi menuntut orang lain juga ngasih haknya gitu, padahal boleh jadi itu bukan sesuatu yang tepat gitu, seperti itu. Nah yang terjadi sekarang itu, jadi kayak apa sih namanya, pola asuh tuh oke. Kita tahu bahwa orang tua kita kan harus sadari dulu, terima bahwa orang tua kita tuh mereka punya keterbatasan ilmu dalam agama mungkin ya, dalam pola asuh, sehingga pola asuhnya belum sesuai dengan yang seharusnya gitu. Saat kita menerima dan maafkan itu kan lebih mudah, tapi saat itu selalu dijadikan sebuah dalih untuk dia selalu ya memvalidasi lukanya. Betul. Nah itu kan nanti nggak akan sembuh. Kalau udah playing victim tuh nggak akan sembuh dengan mudah, Bu, karena dia akan menjadikan dirinya itu sebagai objek yang harus dikasihani, dan selalu memblaming orang lain. Oh aku kayak gini kayak orang tua aku kayak gini karena ditinggal ayah dan sebagainya. Itu kan selalu seperti itu gitu. Padahal ya kita tahu bahwa kalau memang ada orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap anak, itu kan nanti ada hisabnya, iya nggak sih? Tapi itu tidak dijadikan sebuah alasan untuk kita tidak bertumbuh, untuk kita tidak memaafkan, untuk kita move on gitu. Masa kita mau kayak gini aja dalam artian kayak mendefinisikan bahwa aku tuh orang yang paling terluka gitu, seperti itu. Nah itu bahaya validasi perasaan. Saat kan sekarang sudah ramai kayak oh ya aku adalah korban dari pendidikan orang tua yang tidak baik, aku ditinggal ayah dan sebagainya. Ya qadarullah wa syafa'al, itu bagian dari takdir hidup kita gitu. Logika sederhananya adalah saat menakdirkan itu Allah Ta'ala, terus kita minta sama Allah, ya Allah, lu gak pernah minta dilahirkan gitu ya misalnya dari keluarga yang seperti itu. Saat aku punya luka, maka mudahkan aku untuk menyelesaikan luka itu, karena kan yang menakdirkan Allah, dan kita gak pernah memilih kan. Punya orang tua itu adalah takdir mutlak. Kita nggak bisa memilih kayak aku pengen dilahirkan dari orang tua yang paham Islam, orang tua yang kaya raya misal, orang tua yang
ya gitu ya, bagus gitu ya, kita nggak punya itu. Makanya tadi kan dalam Islam itu kan yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itu bisa diperoleh dari siapapun, mau dia lahir dari orang tua yang soleh atau enggak, mau dia kaya atau enggak, mau dia punya pendidikan yang tinggi atau enggak, setiap orang punya kesempatan untuk takwa. Makanya sebaik-baiknya manusia itu yang bertakwa, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan kan? Kalau yang paling banyak ilmu mungkin kita bisa bilang, aku orang tua aku nggak punya uang untuk memberi pendidikan, kan bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya yang paling kaya, misal emang kita bisa milih lahir dari keluarga yang kaya? Nggak bisa. Tapi makanya yang paling yang baik itu bertakwa, dan level takwa itu bisa diraih dari siapapun, mau dia punya luka batin atau enggak, mau dia dilahirkan dari keluarga baik atau enggak, mau dia smooth aja gitu hidupnya atau enggak, mau kaya atau miskin, siapapun, everyone gitu ya, itu punya kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu mahadanya Allah Ta'ala tanpa melihat background kita di belakang. Itu simpel itu. Tadi kan sempat Mbak Ivon singgung ya, luka batin itu ya, tadi ada penerimaan diri daripada menyalahkan takdir gitu kan. Lebih baik kita menerima dengan penerimaan yang baik kan. Tapi banyak orang-orang yang tidak menyadari hal itu. Ada nggak sih tipsnya gitu untuk bisa gitu memberikan kesadaran gitu? Tipsnya sebenarnya yang pertama adalah kita harus jujur sama Allah Ta'ala, Bu. Ini yang paling krusial sebenarnya. Saat kita jujur dengan apa adanya ya, bahwa ya kita mengakui bahwa ya Allah aku lemah, ya Allah hanya Engkau yang menguatkan dan sebagainya, aku butuh hidayah, pertolongan gitu. Nah sebenarnya kan luka batin itu kan bagian dari ujian kita ya. Apa sih tujuan dari ujian? Mengembalikan seorang hamba kepada Tuhan. Nah kalau seandainya ternyata dengan adanya ujian itu goalnya tercapai, berarti kita berhasil. Kalau belum, berarti kita masih punya PR juga. Makanya kan saya pribadi kan pernah bilang ya sama Bu Erna, bahwa saat ada ujian tuh siapa yang menang? Dia yang tahu posisinya gitu. Apakah saat ujian itu ada, kita kembali kepada Tuhan kita, adakah sesuatu yang kita rubah gitu ya. Karena saya yakin bahwa adanya ujian itu mau untuk merubah kita, terutama dari aspek hati ya. Karena kan ini letak dari jantung kehidupan kita kan ada di hati. Kondisi hati kita kayak gimana gitu. Mungkin banyak penyakit hati yang kita miliki yang kalau nggak diuji itu nggak akan hilang gitu. Bukan nggak ada hilang, nggak akan sadar kalau penyakit hati itu harus dirubah gitu. Mungkin teori matang ya, dia nggak sih, kayak oh ya hasad, iri, dengki, arogan dan sebagainya itu udah tahu. Tapi benar-benar bisa berubahnya itu saat diuji sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan balik lagi kepada tadi, ke luka batin juga kan tahu ya, maksudnya kayak ini kan bagian dari takdir Allah Ta'ala yang kita nggak bisa apa namanya ya, bisa request. Iya, nggak bisa ya Allah jangan ini gitu, takdirnya nggak bisa gitu. Karena semuanya kan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi gitu kan, itu udah jelas sekali gitu. Tapi dari sana kita juga punya pilihan nih. Saat kita berada dalam kondisi yang tadi ya, kita oke lah berasal dari keluarga yang mungkin tidak sesuai gitu ya, yang dengan seharusnya gitu ya, jauh dari Islam, sehingga luka batin, traumatik dan sebagainya tuh itu ada dalam diri kita gitu ya. Nah ya kita jujur sama Allah Ta'ala, kita tadi kembali lagi saat ya Allah aku merasa bahwa ya aku tuh ada yang belum selesai gitu kan, tapi semua ada takdir Engkau. Dan ya kita ya minta sama Allah untuk dipermudah untuk menyelesaikan itu semua gitu. Dan untuk bisa dekat sama Allah kuncinya apa? Balik lagi ke ilmu. Masalahnya kan ilmunya nyampe apa enggak itu kan. Betul. Makanya saya yakin tuh kalau kita tulus sama Allah Ta'ala, Allah akan ngasih daya sama kita. Tergantung satu enggaknya gitu. Apakah kita menuntut ilmu hanya karena ingin jadi sebut penuntut ilmu gitu ya, rajin gitu ya, Masya Allah hadir kajian misal, ataukah karena makhluk atau karena Tuhan, itu aja. Saat karena Tuhan pasti Allah akan ngasih hidayah. Tapi kalau karena makhluk ya harus dievaluasi gitu ya. Kalau seandainya ilmu itu tidak membuat seseorang berubah, berarti ada something nih. Boleh jadi berasal dari niatnya yang belum tulus dan belum jujur ya tadi. Iya, selalu jujur. Kalau saya pribadi kalau ke masalah tadi ya, ke konselor ya, kan tadi ada yang bertanya itu
juga kan sudah ada beberapa klien yang pernah masuk juga Iya, gitu. dari Pekam Sarjana ya. Iya, jadi salah satu hal yang saya selalu tekankan adalah kita jujur sama Allah Ta'ala. Kita tuh punya Tuhan yang nyiptain kita, yang tahu kondisi kita, yang menakdirkan hidup kita, yang dalam tanda kutip memilih dari orang tua mana gitu ya kita dilahirkan gitu. Jadi ya sudah jujur gitu, jujur sama Allah Ta'ala dengan keadaan kita gitu. Saat kita jujur dan tulus, itu insya Allah Bu. Nah kalau misalnya masih belum berubah juga, berarti ada sesuatu yang belum tulus. Apa itu? Boleh jadi kita masih mencari simpati makhluk. Nah itu poinnya. Iya, boleh jadi kita masih mencari validasi dari orang-orang. Iya. Boleh jadi kita masih mencari pricing gitu ya, jempol atau like dari manusia. Nah itulah yang kenapa kalau saya lihat ya, apalagi di zaman media sosial ya, kayak kan kalau dulu zaman Rasulullah tuh sallallahu alaihi wasallam itu kan para sahabat itu kan masya Allah ya, mereka cepet gitu ya nggak sih, kayak hijrah tuh cepet tek. Nah boleh jadi kenapa kita hijrah tapi masih lambat gitu perubahannya, masih punya masa lalu dan sebagainya, karena hijrah kita masih belum sepenuhnya tulus, masih ada simpati makhluk yang kita cari, masih ada validasi manusia, masih nyari like gitu ya, masih nyari komen, masih nyari dan sebagainya. Itu yang kalau menurut saya menjadi fitnah terbesar, yang menjadi apa ya, kita tuh jadi progresitas hijrahnya tuh nggak maksimal tuh Bu. Jadi kayak oke, kita udah berhijab misalnya, alhamdulillah dimudahkan dari segi pakaian gitu, tapi kehidupan kita, kepribadian kita masih ada jauh, hati kita gitu ya, masih maksudnya kayak masih terluka gitu, masih belum baik aja, masih belum secantik penampilan gitu. Itu ada di sana. Saya selalu tekankan bahwa saat kita masih mencari validasi makhluk, kita akan nggak mudah untuk selesai dengan urusan kita. Itu jadi kalau kita belum benar-benar tulus pada Allah Ta'ala, akan sulit kita untuk sembuh dari luka batin kita selama tadi kita masih mencari validasi, pricing, like dari manusia gitu, simpati dari manusia. Itu percaya. Tapi saat dia benar-benar tulus, dia mencari keridhaan Allah Ta'ala gitu ya, dan sebagainya, itu akan lebih mudah proses hijrahnya, proses penyembuhannya itu akan lebih cepat. Percaya sama saya, karena itu adalah kunci. Betul ya? Baik, mungkin itu dulu ya, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 6, sudah azan juga, dan mungkin nanti akan dilanjut di episode ketiga. Jazakallahu khairan, Allahumma barik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.